Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat dulur-dulurku semua. Jumpa lagi dengan channel Project Mania. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu dilancarkan rezeki. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita kupas film ini, buat yang belum subscribe, monggo di-subscribe dulu. Bunyikan loncengnya dan jangan lupa like dan komennya lur, supaya channel ini bisa berkembang biak dengan baik dan menghasilkan video-video baru yang berkualitas. Tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan penculikan lur, di mana ada 3 orang laki-laki menculik seorang pria berpenampilan necis lur. Dia didudukkan di sebuah kursi dalam keadaan tangan terborgol ke belakang. Lalu 2 dari 3 orang penculik itu menelpon seseorang. Entah siapa yang jelas bukan menelponku lur, karena handphoneku aku buat untuk membuat ulasan film ini. Entah bagaimana caranya, pria yang mereka culik bisa membebaskan diri dan membunuh 1 dari 3 penculik itu lur, kemudian mengambil rokok para penculik itu dan merokoknya, sementara 2 penculik lainnya, yang 1 agak botak dan yang 1 tidak. Mereka tidak mengetahui kalau temannya sudah mati, lalu orang yang mereka culik menghampiri mereka dari belakang sambil membawa palu dan langsung menghantam mereka dengan palu tersebut. Hingga para penculik itu pun tewas lur. Tak lama kemudian, datang 3 orang ke gudang tersebut, sepertinya merekalah yang ditelepon oleh para penculik tadi lur. Setelah pintu gudang dibuka, mereka heran karena orang yang menelpon mereka telah is dead dengan kondisi yang mengenaskan lur. Setelah melihat kursi orang yang diculik, si bosnya ketakutan dan menyuruh mereka keluar dari gudang itu. Namun terlambat, bahkan 1 dari anak buahnya tewas juga lur. Si bos dan 1 anak buahnya kemudian menembak serampangan ke berbagai arah karena tak tahu posisi si pembunuh. Tak berselang lama ada lemparan kapak yang mengenai anak buah si bos sehingga dia pun tewas juga lur. Si bos lalu terkena tembakan di jarinya, sehingga pistolnya terlepas dan dia menjerit-jerit kesakitan sambil memaki-maki lur. Dia kemudian terbaring dan ngesot menuju pintu gudang tapi usahanya sia-sia lur, karena pintu gudang tak terbuka. Tiba-tiba pembunuh tadi berada di sampingnya sambil menodongkan pistol ke arahnya lur, yang tak lain dan tak bukan adalah orang yang dia culik. Si pembunuh kemudian menembak kaki si bos, sehingga si bos semakin kesakitan lur. Dia kemudian ngesot lagi menjauhi si pembunuh, namun si pembunuh yang tak lain adalah korban penculikannya, dengan santai sambil bersiul mengikuti si bos lalu berdiri di depannya. Si bos memohon dengan menyentuh sepatu dari kaki si pembunuh, namun si pembunuh menghindarinya sambil marah-marah karena sepatunya terlumuri darah dan langsung menembak tangan si bos lur. Dengan kesakitan yang bertambah, si bos mengerang-erang lur, si pembunuh lalu membuang pistolnya dan mengelap sepatunya sambil berkata bahwa sepatunya keluaran terbaru dan dia menunggu sebulan lamanya untuk membelinya lur. Si pembunuh kemudian melempar lap sepatunya dan berkata mau membunuh si bos. Kali ini si pembunuh benar-benar marah lur. Dia kemudian memakai baju mantel dan mengambil obeng lalu menghampiri si bos. Dia berkata kepada si bos bahwa dia akan membunuh si bos dengan obeng itu lur, supaya si bos matinya secara perlahan-lahan. Dan tanpa ampun dia betul-betul mengeksekusi si bos dengan obeng tersebut lur. Lalu cerita beralih ke arena tinju, di mana banyak penonton memasang taruhan untuk kedua petinju yang sedang bertarung di atas ring. Tiba-tiba korban penculikan yang membantai para penculiknya tadi ada di sana menyaksikan pertarungan tinju itu lur, sementara 2 petinju masih berduel dengan seru, mereka jual beli serangan untuk saling mengalahkan, dan akhirnya petinju bercelana merah berhasil merobohkan lawannya, sehingga dia pun memenangkan duel tersebut lur. Setelah pertandingan berakhir, petinju yang memenangkan duel, namanya Marco lur, sedang membersihkan mukanya, meskipun menang, namun wajahnya babak belur. Setelah itu dia keluar dari toilet, tapi kemudian dia dihadang oleh komplotan mafia lur, salah seorang mafia menyetopnya. Kepala mafia kemudian mendekatinya dan memberikan uang, ternyata dia adalah pemilik arena tinju itu lur, namun Marco kemudian mengambil semua uang yang ada di tangan kepala mafia. Dia mengambil beberapa lembar lagi dan sisanya dikembalikan ke kepala mafia sambil berkata bahwa kepala mafia itu sudah berjanji akan memberikan uang lebih kepada Marco jika memenangkan duel tersebut. Lalu si Marco pun pergi lur. Keesokan harinya, Marco pergi ke panti asuhan khusus anak-anak Kopino, yaitu anak-anak keturunan Korea Filipina. Usut punya usut, ternyata Marco adalah anak Kopino lur, ibunya orang Filipina sedangkan bapaknya orang Korea. Dia pergi ke panti asuhan tersebut untuk mencari tahu tentang keberadaan bapaknya di Korea kepada pemilik panti asuhan, karena ibunya sedang sakit dan harus segera dioperasi. Ternyata sejak kecil Marco tidak tahu siapa dan di mana bapaknya lur,
Jadi dia bertanya ke pemilik panti tentang bapaknya. Karena dia punya jaringan di Korea Lur, Marco kemudian memberikan sejumlah uang kepada pemilik panti untuk mencari tahu keberadaan bapaknya secepatnya. Lalu Marco pun pergi. Marco kemudian masuk ke bar, dia memesan minuman ke penjaga bar. Setelah penjaga bar memberinya segelas minuman, Marco langsung meneguk segelas minuman itu sampai habis Lur. Kemudian datang seorang bule menghampiri Marco. Dia menyapa Marco dan menyatakan kekagumannya pada Marco karena Marco seorang petinju tangguh. Bule itu ternyata ikut menonton pertarungan Marco dan memasang taruhan untuk Marco, dan dia menang Lur. Oleh karena itu minuman Marco dibayar oleh bule itu. Namun Marco tak acuh terhadap bule tersebut, hingga kemudian bule itu menawari Marco suatu pekerjaan Lur. Dia mengajak Marco agar ikut dengannya melakukan pekerjaan itu, yaitu mencuri berlian Lur. Namun Marco tak peduli dengan ajakan bule itu, tapi karena terus dipaksa, Marco pun mau Lur. Hingga pada malam harinya, di dalam sebuah mobil, Marco dibekali pistol oleh bule tersebut. Untuk berjaga-jaga jika terjadi apa-apa pada Marco, Marco pun turun dari mobil lalu berjalan ke arah toko yang dimaksud oleh si bule. Si bule sebelumnya menyuruh Marco masuk melalui pintu belakang. Dengan perasaan was-was Marco terus berjalan sambil tolak-toleh karena khawatir ketahuan Lur. Setelah sampai di tempat yang dituju, Marco segera mencoba membuka pintu dengan kunci yang sudah disiapkan oleh si bule. Namun sebelum pintu itu terbuka, Marco menyadari ada orang di belakangnya yang siap menghantamnya. Marco pun segera berkelit, lalu Marco membogem orang itu hingga terjungkal ke belakang. Ternyata, Marco sudah dikepung oleh preman-preman yang menguasai tempat itu Lur. Mereka langsung menyerang Marco dengan pentungan. Marco yang sendirian mencoba mempertahankan diri dengan meninju para preman tersebut. Namun karena jumlah preman itu banyak, Marco kewalahan meladeni mereka. Namun ia berusaha memukul lawannya sampai ia pun ikut terjatuh. Hingga dia pun mengambil tongkat lalu mengayunkannya secara serampangan, tapi para preman itu terus menyerang Marco. Marco lalu menggunakan botol untuk menghantam mereka. Setelah itu dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya kepada para preman sambil berteriak agar jangan mendekat. Namun para preman itu malah menertawakan Marco. Marco panik karena pistol itu ternyata tidak ada pelurunya Lur. Dia kemudian melempar pistol itu dan kemudian lari menyelamatkan diri. Marco sadar dirinya bukan Iron Man, jadi tidak mungkin melawan mereka semua. Para preman itu pun segera mengejar Marco Lur. Dengan sekuat tenaga Marco berlari sekencang mungkin. Dalam pelariannya itu Marco melihat si bule pergi meninggalkannya dengan mobilnya. Dan tiba-tiba, Marco tertabrak mobil Lur, hingga dia terpental. Kemudian orang yang menabraknya keluar dari mobil dan menanyakan apa Marco baik-baik saja. Dengan menahan sakit, Marco malah melihat ke arah para preman yang mengejarnya. Melihat itu, mereka tidak jadi mengejar Marco dan kemudian pergi. Sementara orang yang menabrak Marco ternyata perempuan Lur. Dia meminta maaf pada Marco karena telah menabraknya, dengan mengajak dan membawa Marco untuk berobat ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Marco diperiksa oleh dokter ahli di rumah sakit tersebut. Pada pagi harinya, Marco bangun dan memakai pakaiannya kembali. Kemudian datang perempuan yang menabraknya semalam sambil memberikan amplop kepada Marco. Marco menerimanya dengan cepat sambil melihat isinya. Ternyata amplop itu berisi uang Lur. Perempuan itu berkata bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter, keadaan Marco baik-baik saja. Kemudian tanpa berkata-kata Marco pergi meninggalkan perempuan tersebut. Setelah keluar dari rumah sakit, Marco menerima telepon dari pengasuh panti asuhan bahwa ayahnya yang ada di Korea telah ditemukan. Dengan cepat Marco naik taksi meluncur ke panti asuhan guna menemui pemilik panti. Sesampainya di sana, pemilik panti asuhan mengembalikan uang Marco. Dengan agak ragu Marco mengambil uangnya kembali. Pemilik panti asuhan berkata bahwa sebenarnya bukan dialah yang menemukan ayah Marco, tapi pihak dari ayah Marco lah yang menemukan mereka. Dia berkata lagi bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi. Bisa dibilang Marco beruntung karena ayahnya ternyata tidak melupakannya. Marco bertanya kapan ayahnya mau menemuinya. Si pemilik panti mengatakan hari itu juga. Setelah itu Marco pun pulang ke rumahnya. Kemudian datang sebuah mobil sedan ke tempat Marco tinggal. Sepertinya mereka orang-orang suruhan ayah Marco untuk menemui Marco, dan si laki-laki pembantai lagi-lagi ada di sana Lur. Dia sepertinya terus mengawasi Marco. Sementara Marco sedang menjaga ibunya yang sedang sakit berbaring terlena di tempat tidur, lalu orang suruhan ayah Marco masuk ke rumah tersebut. Orang itu seperti merasa jijik melihat keadaan rumah Marco. Kemudian orang itu menyapa Marco, dia berkata senang bertemu dengan Marco, lalu orang itu memberikan kartu nama kepada Marco. Ternyata orang itu pengacara ayah Marco Lur. Dia datang mewakili ayah Marco yang sedang sakit di Korea.
Lalu datang anak buah orang tersebut bersama dengan seorang wanita, kemudian orang itu memberikan berkas kepada si pengacara, dan pengacara memberikan berkas tersebut kepada Marco. Marco menerima berkas tersebut lalu membukanya. Berkas itu ternyata berisi paspor dan visa untuk Marco, sebagai bekalnya ke Korea Lur. Lalu si pengacara memperkenalkan wanita tadi kepada Marco. Wanita itu dibawa oleh si pengacara untuk merawat ibu Marco selama Marco pergi ke Korea Lur, dan si pengacara berkata agar Marco segera bersiap-siap karena hari itu juga mereka akan terbang ke Korea Lur. Marco kaget mendengar hal itu karena dia tidak tega meninggalkan ibunya yang sedang terbaring sakit. Namun si pengacara berkata bahwa keberangkatan mereka ke Korea juga untuk kebaikan ibu Marco, karena setelah Marco ke Korea, ibu Marco dijanjikan untuk segera dioperasi Lur. Marco dengan pikiran yang masih bingung diam saja namun menuruti permintaan pengacara tadi Lur, sementara wanita tadi dipersilahkan untuk menjaga ibu Marco. Pada malam harinya, si pengacara dan Marco sudah berada di atas pesawat untuk terbang ke Korea, sementara dua pengawalnya berada di ruangan yang lain, dan lagi-lagi si pria pembantai juga ada di pesawat tersebut Lur. Di tengah asyik-asyiknya Marco melihat monitor di belakang kursi pesawat, dan ketika si pengacara sudah tertidur lelap, tiba-tiba si pria pembantai datang menghampiri Marco. Saat keduanya bertatapan, pria itu melemparkan senyum ke arah Marco, sedangkan Marco hanya bengong keheranan. Lalu pria itu duduk di kursi di sebelah Marco. Pria itu berkata bahwa dirinya adalah teman Marco. Marco bingung karena tidak mengenali pria tersebut. Pria itu kemudian berkata lagi agar ketika Marco sudah tiba di Korea, Marco harus berbicara bahasa Inggris dan berlagak seperti orang kaya Lur, karena dengan begitu, dia akan disegani. Pria itu juga berkata bahwa orang Korea tidak suka kepada anak campuran Korea-Filipina seperti Marco. Namun pria itu mengingatkan Marco agar jangan semena-mena terhadapnya meskipun dia temannya. Marco semakin bingung dan heran dengan pria tersebut. Belum selesai pria itu berkata-kata, tiba-tiba ada pramugari memberitahunya agar kembali ke tempat duduknya semula. Pria itu tersenyum, namun sebelum meninggalkan Marco, pria itu kembali mengingatkan Marco, apakah Marco tidak merasa aneh tiba-tiba naik pesawat kelas bisnis ke Korea. Kemudian visa dan paspor Marco yang tiba-tiba sudah ada untuknya. Karena semua itu tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, kemudian pria itu berbisik kepada Marco tentang tujuan sebenarnya mengapa Marco dibawa ke Korea. Marco kaget mendengar bisikan pria itu. Lalu pria itu pun pergi. Marco semakin heran dan bingung dengan munculnya pria yang mengaku temannya tersebut karena mengetahui tentang dirinya. Namun Marco tidak mengetahui siapa pria tadi, dan pesawat pun akhirnya sampai di Korea Lur. Ketika sudah di bandara, si pengacara menelpon kakak Marco. Dia mengatakan bahwa mereka sudah sampai di Korea. Kakak Marco berkata bahwa dia sudah menyuruh orang untuk menjemput mereka di bandara. Sepertinya keluarga Marco benar-benar kaya Lur, bahkan pengawalnya banyak. Penampilan mereka pun modis berjas seperti pas pampres. Lalu mereka pun pergi dari bandara tersebut menuju kediaman ayah Marco. Ketika mobil rombongan yang membawa Marco berada di jalan yang sepi alias bulaan, tiba-tiba ada mobil dari belakang yang mendekati mobil mereka. Ternyata mobil itu dikendarai oleh si pria pembantai Lur. Dia memberi isyarat kepada Marco agar memakai sabuk pengaman. Kemudian si pria itu mensejajarkan mobilnya dengan mobil yang membawa Marco. Lalu si sopir dan si pengacara saling berteriak agar si pria pembantai melajukan mobilnya. Tapi si pria pembantai justru menodongkan pistol kepada mereka dan menembak si sopir dan si pengacara, hingga mobil mereka hilang kendali dan masuk jurang Lur. Ketika Marco mulai agak sadar, dia melihat si pria pembantai menembaki orang-orang yang membawa Marco, termasuk si pengacara juga ditembak oleh pria misterius itu Lur, lalu pengawal yang masih hidup juga ditembak kepalanya oleh pria misterius tersebut. Sementara kakak Marco mendapat telepon dari nomor tak dikenal bahwa Marco diculik dan penelpon itu meminta tebusan kepada kakak Marco jika ingin Marco selamat Lur. Kakak Marco lalu berkata kepada anak buahnya untuk bersiap-siap. Marco yang masih dalam keadaan pening bin pusing karena kecelakaan mobil yang ia tumpangi kemudian membuka sabuk pengaman yang ia kenakan. Lalu dengan perlahan-lahan ia keluar dari mobil itu, ia melihat semua orang yang membawanya telah is dead Lur. Kemudian dengan terhuyung-huyung ia meninggalkan mobil tersebut, namun belum lama ia berjalan, pria misterius yang membantai semua orang yang membawanya telah berdiri di depannya dan dengan santainya ia menyapa Marco. Lalu pria misterius itu mengambil pistolnya dan membetulkan peredamnya. Melihat hal itu, Marco mulai panik dan ketakutan, namun pria misterius itu berkata santai saja dan jangan takut. Marco kemudian melihat ke sekeliling, mencari arah kemana ia harus berlari.
Tapi pria misterius itu berkata lagi, "Kau mau kemana Marco? Mau kabur? Tidak segampang itu Marco." Kemudian Marco bertanya siapa pria itu sebenarnya. Pria misterius itu menjawab bahwa dia teman Marco, namun Marco tidak percaya. Lalu pria misterius itu berkata bahwa sudah tugasnya membunuh semua orang yang membawa Marco. Kemudian Marco bertanya lagi kenapa dia melakukan itu. Pria misterius itu kesulitan untuk menjawab pertanyaan Marco, malah dia berkata Marco akan tahu sendiri ketika dirinya sudah sekarat. Lalu pria misterius itu berkata lagi bahwa kedatangan Marco ke Korea hanya untuk mati Lur. Hal itu sebenarnya ia sampaikan ketika mereka masih di pesawat. Marco tanpa pikir panjang kemudian lari menyelamatkan diri. Marco lalu terjatuh, lalu berlari lagi, dan jatuh lagi, namun ia kembali berlari dengan cepat menuruni lereng perbukitan. Sehingga tibalah Marco di jalan beraspal, yang mana jalan itu terhubung dengan jalan yang tadi. Namun si pria misterius muncul dengan mobilnya mengejar Marco. Dengan tengah-engah Marco kembali berlari menghindari pria misterius itu. Lalu Marco kembali menerobos masuk lereng perbukitan untuk menjauh dari pria misterius tersebut. Jalan beraspal itu rupanya muter Lur, sehingga ketika Marco berhasil menerobos lereng perbukitan tersebut, si pria misterius itu dengan santai mengendarai mobilnya tiba-tiba sudah ada di belakang Marco, dan terus mengejar Marco, sementara Marco terus berlari di jalan beraspal itu dengan tertatih-tatih. Marco berlari dengan lemah gemulai di saat pria misterius tersebut membunyikan klakson terus-menerus di belakang Marco agar Marco berhenti berlari. Dan akhirnya tenaga Marco pun habis Lur, dia berhenti berlari dan seakan-akan dia menyerah karena terus dikejar. Namun ternyata, Marco mengambil jalan pintas dengan mencoba melompat dari jalan tersebut. Si pria misterius kaget melihatnya. Begitu Marco melompat ke jalan di bawahnya, hampir saja dia digilas truk. Namun dengan cepat Marco menghindar, lalu truk tersebut ngerem mendadak dan berhenti di pinggir jalan. Marco kaget dan panik karena pria misterius itu juga ikut melompat ke bawah Lur. Lalu pria misterius itu tersenyum dan menghampiri Marco. Marco kemudian berlari menghindar, tapi Marco dicegat oleh sopir truk yang hampir menabraknya tadi. Namun Marco lolos Lur, kemudian sopir truk itu dihajar oleh si pria misterius karena berteriak-teriak Lur. Setelah itu, dia pun mengejar Marco. Aksi kejar-mengejar pun terjadi antara Marco dan si pria misterius itu Lur. Pria misterius itu sepertinya tidak ingin membunuh Marco, namun entah mengapa dia terus mengikuti Marco, hingga sampailah mereka di terowongan Lur, dan tetap dengan aksi kejar-kejaran. Ketika Marco keluar dari terowongan tersebut, si pria misterius itu tidak meneruskan pengejarannya karena tiba-tiba hujan turun Lur. Mungkin pria misterius itu takut demam, lalu pria misterius itu tiba-tiba batuk-batuk, batuknya parah Lur, seperti batuk kuburan. Sementara itu, anak buah kakak Marco berhasil menemukan lokasi di mana si pengacara dan seluruh orang yang membawa Marco telah tewas, dan melaporkannya kepada kakak Marco. Kakak Marco ketika mendengar laporan tentang tewasnya seluruh orang yang membawa Marco marah besar, dia kemudian berjalan mendatangi ayahnya yang sedang terbaring koma. Dia mengadu kepada ayahnya tentang masalah yang sedang dihadapinya, walaupun ayahnya tidak sadar, dan tidak mendengar apa yang ia bicarakan. Namun kakak Marco tetap berkata kepada ayahnya bahwa saat ini dia sedang diganggu oleh komplotan lalat, bahwa Marco telah diculik, entah oleh siapa dia juga tidak tahu. Penculik itu menginginkan tebusan 10 juta dolar kepada kakak Marco, namun dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan melumat habis orang-orang yang telah menculik Marco. Lalu dia berkata bertahanlah ayah, dan kemudian dia pun pergi. Sementara itu, Marco sudah berada di area kota kecamatan Lur. Dia toleh-toleh mencari sesuatu, dan akhirnya ketemu, yaitu telepon umum. Dia pun menghampiri telepon umum itu, dan menelpon kantor pengacara yang telah membawanya ke Korea. Tak lama kemudian teleponnya diangkat oleh seorang wanita yang sedang mengendarai mobil Lur. Wanita itu bertanya posisi Marco berada dan berkata agar Marco jangan kemana-mana karena akan ia jemput Lur. Lalu wanita itu langsung membanting setir membelokkan mobilnya menuju tempat Marco berada. Kemudian Marco menelpon pengasuh panti asuhan yang ada di Filipina Lur. Sambil melihat ke berbagai arah dia berkata bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Pengasuh panti asuhan kaget mendengar kabar itu. Dia bertanya apa Marco sudah menghubungi ayahnya. Namun belum sempat Marco menjawab, dia melihat mobil si pria misterius sedang menuju ke arahnya Lur. Kontan saja Marco panik dan langsung berlari menyelamatkan diri. Dia terus berlari melewati gang dan diikuti oleh mobil si pria misterius. Gang yang Marco lewati makin ke ujung ternyata makin sempit.
sehingga mobil si pria misterius itu terhimpit oleh gang hingga tak bisa bergerak. Si pria misterius itu lalu keluar dari mobilnya melewati jendela moonroof di atas mobilnya. Dia kemudian mengejar Marco sambil berjalan dan berteriak kepada Marco bahwa dia sudah tahu jika Marco akan pergi ke tempat tersebut dan akan menelpon seseorang. Dia juga berkata bahwa selama ini targetnya tidak pernah lolos lur, karena dia seorang profesional dan sudah ahli dalam pekerjaannya tersebut. Pria misterius ini melihat Marco sudah belok dari gang, sehingga kemudian ia pun ikut berlari lur. Dia lalu melompati pagar dan naik ke atas atap lur. Dia mengejar Marco melewati atap, sedangkan Marco terus berlari melewati lorong. Karena tidak fokus ke jalan, Marco menabrak orang bersepeda ontel hingga mereka sama-sama terjatuh. Sementara si pria misterius terus melompati atap demi atap untuk dapat mengejar Marco. Marco yang terus-terusan dikejar akhirnya kelelahan lur. Kecepatan larinya semakin berkurang, sementara si pria misterius sangat cekatan dalam melompat-lompat seperti Spiderman. Hingga akhirnya tenaga Marco pun habis untuk berlari. Dalam keadaan capek dia kemudian berjalan lunglai, karena merasa dirinya sudah jauh dari si pria misterius tersebut. Namun tanpa dia sadari ternyata si pria misterius sudah berjalan di atas pagar tepat di sampingnya lur. Marco kaget bukan main dan tercengang melihat si pria itu. Dia mau berlari lagi tapi si pria misterius tiba-tiba melompat tepat di depannya. Si pria misterius berkata agar Marco jangan kabur lagi. Marco berancang-ancang untuk lari, namun pria itu menodongkan pistol ke arah Marco dan mengancam akan menembaknya jika Marco kabur lagi. Marco kemudian mengangkat kedua tangannya. Si pria misterius lalu menghampiri Marco, namun tanpa diduga, Marco langsung meninju pria misterius itu dengan keras sampai dia terhuyung-huyung ke belakang dan kemudian terjatuh lur. Pukulan Marco ternyata membuat pria misterius itu berkunang-kunang lur. Sementara itu, Marco terus berlari menjauhi pria misterius tersebut, hingga Marco sampai di jalan raya lur, dan bersamaan dengan itu, datang mobil lain tepat berhenti di depan Marco dan langsung menyuruh Marco untuk masuk. Sedangkan si pria misterius datang mengejar Marco. Melihat Marco dijemput mobil, pria misterius langsung berlari namun terlambat, dan kali ini si pria misterius itu sepertinya marah lur. Wanita yang menjemput Marco adalah teman dari pengacara yang membawa Marco ke Korea lur. Marco bertanya apa yang terjadi, kenapa dirinya dikejar-kejar, dan kenapa orang-orang yang membawanya dibunuh. Namun bukannya menjawab, wanita itu balik bertanya ingatkah Marco kepadanya. Karena ternyata wanita itu yang menabrak Marco saat dikejar preman dan membawanya ke rumah sakit ketika di Filipina lur. Marco lalu bertanya siapa wanita itu. Apa yang sebenarnya dilakukan wanita itu sehingga Marco dikejar-kejar? Wanita itu malah menjawab, Marco akan tahu semuanya sebelum dirinya mati. Lalu dari arah yang berlawanan, banyak mobil sedan beriringan, ternyata itu adalah kakak Marco bersama rombongan anak buahnya lur. Dan ketika mereka berpapasan, kakak Marco terbelalak melihat Marco bersama dengan wanita tersebut. Sontak saja kakak Marco menyuruh sopirnya putar balik untuk mengejar mobil wanita tersebut, dan tentu saja diikuti oleh semua anak buahnya. Marco kemudian bertanya siapa yang mengejar mereka. Wanita itu menjawab yang mengejar mereka adalah kakak Marco, dan dialah yang memerintahkan agar Marco dibawa ke Korea. Ternyata wanita itu sebenarnya adalah suruhan kakak Marco lur. Dia dan pengacara yang membawa Marco ke Korea sebenarnya bekerja sama, namun entah mengapa wanita itu membelot dan membawa Marco kabur. Ketika mobil iring-iringan kakak Marco dan anak buahnya berhasil mengejar mobil wanita itu banting setir dan langsung putar balik lur, sehingga membuat kakak Marco dan semua anak buahnya kaget. Hampir saja mereka bertabrakan, dan dari arah belakang muncul mobil dari si pria misterius lur, yang juga mengejar mobil wanita itu. Kakak Marco marah-marah ke sopirnya, dia menyuruh sopirnya supaya cepat-cepat mengejar mobil wanita tadi. Ketika sampai di tikungan tajam, wanita itu dengan cepat membelokkan mobilnya sampai ngepot lur, dan si pria misterius tadi juga handal dalam mengendalikan mobilnya. Namun tidak dengan rombongan kakak Marco lur, karena mobil anak buahnya terguling-guling ketika melibas tikungan, dan mobil lainnya meskipun tidak terguling, harus turun aspal namun masih bisa lanjut, sedangkan kakak Marco menyuruh sopirnya tancap gas agar bisa mengejar wanita tadi lur. Lalu si pria misterius berhasil mengejar mobil wanita itu dan mensejajarkan mobilnya dengan mobil wanita tersebut. Dia terus menoleh ke arah wanita itu sambil tersenyum meledek. Tanpa ia sadari, ada truk melaju berlawanan arah tepat di depannya. Untung pria misterius itu dengan cepat membelokkan setirnya sehingga dia selamat. Dengan perasaan kaget pria misterius itu menghilangkan rasa paniknya dengan terus mengejar mobil wanita tadi lur. Wanita itu lalu membelokkan mobilnya masuk ke hutan lur, sementara si pria misterius, sambil toleh-toleh terus saja melewati jalan aspal itu.
Begitu juga dengan kakak Marco, sambil memarahi sopirnya, dia bingung kemana wanita tadi membawa Marco. Sementara wanita tadi terus membawa Marco masuk ke hutan Lur, kemudian berhenti di tengah hutan, lalu Marco bertanya kepada wanita itu di mana ayah Marco. Wanita itu kemudian bercerita bahwa ayah Marco bernama Han, dia adalah seorang ketua dewan direksi konsorsium terkaya di Seoul, punya banyak universitas dan rumah sakit besar di Seoul dan di kota lainnya di Korea. Ayah Marco seorang konglomerat Lur, namun menderita penyakit jantung dan saat ini sedang sekarat. Jika ayah Marco mati, maka semua kekayaannya akan diambil alih oleh adik tirinya Lur, karena ketika ayah Marco tak sadarkan diri, istrinya saat ini, yaitu ibu dari adik tirinya, telah memanipulasi surat wasiat ayah Marco bahwa semua kekayaannya akan diwariskan kepada adik tirinya Lur. Mengetahui itu, kakak Marco marah besar dan berusaha agar ayah mereka tidak mati Lur, dengan cara mengambil jantung Marco untuk dipasang ke tubuh ayahnya. Mendengar itu, Marco langsung lunglai. Ternyata benar kata si pria misterius bahwa Marco ke Korea hanya untuk mati. Sedangkan wanita yang bersama Marco saat ini adalah orang suruhan adik tiri Marco yang ditugaskan untuk membunuh Marco. Dia lalu menodongkan pistol ke kepala Marco, dan Marco hanya pasrah Lur. Tiba-tiba dari arah belakang mobil mereka ditabrak oleh mobil si pria misterius Lur. Marco kemudian menghantamkan kepalanya ke kepala wanita itu sehingga wanita itu kesakitan. Lalu Marco kabur. Wanita itu kemudian menembaki Marco yang melarikan diri tapi terus meleset Lur. Lalu dia berbalik menembaki si pria misterius yang berlindung di mobilnya sampai pelurunya habis. Ketika wanita itu mengisi pistolnya dengan peluru dan hendak menembak si pria misterius tadi, pria misterius itu sudah ada di atas mobilnya dan menodongkan pistol ke kepala wanita itu dan menembaknya. Sementara Marco terus berlari sambil memegangi pahanya yang tertembak. Setelah menyusuri semak belukar dia akhirnya sampai di jalan beraspal. Dengan napas tersengal-sengal dia terus berlari menyusuri jalan sambil terpincang-pincang Lur. Dari belakang muncul rombongan kakak Marco. Dia terkejut melihat Marco berlari sendirian sambil terpincang-pincang. Tak ayal dia pun segera mengejar Marco dan berhenti tepat di depannya. Dia keluar dari mobilnya dan menghampiri Marco. Dia berkata bahwa dia adalah kakaknya, dan dia senang bertemu dengan Marco. Marco yang sudah kehabisan tenaga hanya tertegun melihat kakaknya. Lalu dia pun dibawa oleh kakaknya menuju kediamannya untuk bertemu dengan ayah mereka Lur. Setibanya di rumahnya, kakak Marco merangkul Marco yang dalam keadaan tangannya diikat ke belakang. Lalu dia mengelap wajah Marco yang kotor sambil terus merangkul Marco naik ke lantai 2 rumah tersebut. Sesampainya di atas, sudah ada wanita muda yakni adik tiri Marco yang menunggu mereka. Sebenarnya mereka semua saudara tiri Lur. Kakak tiri Marco lalu mengenalkannya pada adik tirinya. Namun adik tiri Marco terlihat tidak senang atas kedatangannya, berbeda dengan kakak tiri Marco yang begitu senang dengan adanya Marco. Lalu dia pun membawa Marco kepada ayah mereka. Sementara itu, si pria misterius secara diam-diam ternyata membuntuti kemana Marco dibawa oleh kakak tirinya Lur, bahkan dia menggunakan teropong dalam aksinya tersebut. Marco tertegun melihat ayahnya yang terbaring tak sadarkan diri, lalu kakak tirinya mengajaknya berfoto selfie sebagai kenang-kenangan. Kakaknya menampar-nampar wajah Marco agar tersenyum. Lalu kakaknya menyuruh orang-orangnya untuk memulai proses operasi jantung ayahnya. Marco terhenyak mendengar itu, dia mau melarikan diri tapi anak buah kakaknya memeganginya dan memaksanya berlutut. Kakak tirinya bahkan menginjak luka tembak di paha Marco sehingga Marco menjerit kesakitan. Dari sini Marco baru tahu kekejaman kakak tirinya Lur. Kebahagiaan yang ditampakkan kakak tirinya saat bertemu Marco ternyata kebahagiaan karena dia bisa membawa Marco sebagai korban untuk menyelamatkan ayah mereka. Leher Marco kemudian disuntik bius oleh dokter yang ditugaskan melakukan operasi jantung tersebut hingga Marco semaput. Lalu semua pakaian dan celana yang dikenakan Marco dilucuti. Kemudian tubuh Marco dibersihkan oleh para perawat dokter tersebut. Namun sebelum operasi itu dimulai, Marco tiba-tiba siuman Lur. Dia sadar sebelum waktunya, sehingga para perawat dan dokter itu kebingungan. Kemudian dokter memarahi perawatnya dan menyuruh untuk membius Marco lagi. Ketika perawat itu mau menyuntik Marco, perawat itu tersandung dan suntikannya mengenai dokter sehingga dokter itu pun semaput. Perawat yang lain pun gaduh. Kegaduhan itu membuat dua pengawal mendatangi mereka. Tiba-tiba salah satu perawat menggorok leher salah satu pengawal itu dan menancapkan suntikan ke pengawal yang lain sehingga mereka tewas. Perawat yang lain pun panik dan menjerit bahkan mereka kabur. Lalu datang 3 pengawal lain masuk ke lab tersebut untuk memeriksa keadaan. Kemudian perawat itu menutup pintu lab dan membantai semua pengawal itu hingga semuanya is dead Lur. Perawat itu kemudian mendatangi Marco dan membuka maskernya. Ternyata dia adalah si pria misterius Lur. Lalu dia membuka selang di mulut Marco dan membangunkan Marco.
pria misterius itu kemudian menembak ke arah pintu dan mengenai para pengawal yang mencoba masuk ke lab tersebut. Sementara Marco tertegun melihat keadaan ayahnya, dia tak percaya ayahnya tega kepada dirinya yang jauh-jauh datang dari Filipina ternyata hanya untuk diambil jantungnya. Ayahnya kemudian tersadar dan meraih tangan Marco. Marco tak habis pikir dan dengan emosi kemudian marah-marah kepada ayahnya. Pria misterius yang melihat hal itu kemudian menyuruh Marco agar cepat-cepat karena waktu mereka tidak banyak. Sementara kakak tiri Marco baru saja selesai mandi, dia bersama seluruh anak buahnya mendatangi lab sambil membawa shotgun lure. Dia berkata agar jangan membunuh Marco. Ketika sampai di depan lab, kakak tiri Marco berteriak kepada si pria misterius. Pria misterius itu menjawabnya dengan bahasa Inggris. Tapi kakak tiri Marco berkata agar jangan berbahasa Inggris jika tidak mahir. Kakak tiri Marco tahu jika pria misterius itulah yang meminta tebusan $10 juta kepadanya jika ingin Marco selamat. Pria misterius itu kemudian menodongkan pistol ke kepala Marco dan mengajaknya keluar. Begitu mereka keluar, kakak tiri Marco berkata jika $10 juta itu kemahalan, dan tidak mudah mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, namun pria misterius menjawab dia akan menunggunya, lalu kakak tiri Marco menawarnya dengan setengahnya yaitu $5 juta, tapi si pria misterius kukuh dengan jumlah semula yakni $10 juta, kakak tiri Marco menawarnya lagi dengan $7 juta, dan di saat negosiasi sedang berlangsung, tiba-tiba adik tiri Marco muncul dari belakang dan bersiap untuk menembakkan pistolnya ke arah Marco. Melihat itu, si pria misterius pun bersiap-siap untuk menghindar. Ketika adik tiri Marco menembakkan pistolnya, pria misterius langsung menarik Marco ke belakang hingga terjatuh dan dia juga menembakkan pistolnya dan mengenai para pengawal kakak tiri Marco. Pengawal kakak Marco juga menembak ke arah pria misterius sehingga terjadi tembak-menembak di antara mereka. Kakak tiri Marco kemudian berteriak agar mereka menghentikan tembakan. Dia menoleh ke belakang dan melihat adik tirinya yang memulai tembakan tersebut, sehingga kakak Marco marah dan memaki-makinya. Sementara si pria misterius terkena tembakan dari adik tiri Marco tepat di pahanya sehingga dia mengerang-erang kesakitan, dan ayah Marco sendiri juga tertembak di bagian samping perutnya. Si pria misterius dan Marco kemudian menghampiri ayah Marco yang tertembak, sementara kakak Marco marah dan menembak ke arah lab lalu dia masuk ke lab lure. Pria misterius langsung menjadikan Marco sebagai tameng. Mendapati ayahnya tertembak, kakak Marco semakin marah, namun pria misterius itu berkata bahwa ayahnya belum mati. Sambil menodongkan pistol ke kepala Marco, pria misterius itu lalu menodongkan pistolnya kepada ayahnya, sehingga kakak Marco menjadi panik dan mengarahkan shotgunnya ke arah pria misterius itu. Namun pria misterius berkata bahwa jika ingin ayahnya selamat, kakak Marco harus segera mentransfer uangnya. Dia lalu menyuruh Marco memperlihatkan nomor rekeningnya kepada kakak Marco. Mau tidak mau kakak Marco pun mentransfer uangnya ke nomor rekening pria misterius itu lur. Si pria misterius tersenyum karena proses transfernya berhasil masuk ke akunnya, lalu kakak tiri Marco meminta agar Marco diserahkan kepadanya. Pria misterius itu pun menyerahkan Marco kepadanya. Ayah Marco kemudian dipindahkan dari ruang tersebut lur, sementara Marco dijambak oleh kakak tirinya untuk melanjutkan proses operasi jantung. Si pria misterius kemudian berkata kepada Marco bahwa dirinya tidak akan mati hari itu. Lalu dia pamit kepada kakak tiri Marco untuk pergi juga dari rumah tersebut. Dia berjalan sambil menahan sakit akibat luka tembak di pahanya. Kakak Marco tersenyum kecut mendengarnya, lalu dia dan seluruh anak buahnya menodongkan senjatanya kepada pria misterius. Pria misterius itu berkata percuma membunuhnya karena uangnya tidak akan kembali. Namun kakak tiri Marco menjawab bahwa bukan itu masalahnya, melainkan dirinya malu karena dirampok di rumahnya sendiri dan di depan semua pengawalnya hanya oleh satu orang saja lur. Pria misterius itu kemudian balik mengancam kakak tiri Marco bahwa lebih baik merasa malu daripada mati. Dia juga berkata bahwa dirinya seorang profesional. Kakak tiri Marco tertawa mengejek mendengar itu. Si pria misterius itu lalu berteriak agar mereka menurunkan senjata mereka, dan secara tiba-tiba dia langsung meraih senjata kakak Marco dan mengenai pengawalnya. Lalu dia menembaki semua orang termasuk kakak tiri Marco terkena tembakannya. Dia membantai semua pengawal kakak tiri Marco. Pria misterius itu benar-benar hebat lur, dia terus menghajar anak buah kakak tiri Marco sembari menghindari serangan dari para pengawal itu. Dengan kemampuannya, pria misterius itu terus membantai anak buah kakak tiri Marco sambil menembaki mereka lur, meskipun dikeroyok, dengan gerakannya yang cepat, dia mampu melumpuhkan mereka satu persatu. Sementara itu, kakak tiri Marco berlindung di belakang freezer sambil merangkak. Dia melihat pria misterius itu menggunakan tong gas untuk menghajar anak buahnya, lalu mendorong salah satu anak buahnya sampai terjatuh dan menggunakan gunting untuk membunuh anak buahnya.
Kakak tiri Marco kemudian melihat shotgun persis berada di depannya. Di saat pria misterius itu sibuk berkelahi mati-matian dengan anak buahnya, kakak tiri Marco lalu mengambil shotgun itu dan menembakkannya ke arah pria misterius itu Lur. Namun pria misterius itu tahu, dia segera menghindar sehingga tembakan itu tidak mengenainya. Dia mengambil lampu hias dan melemparkannya pada kakak tiri Marco. Kakak tiri Marco menghindar dan ia kembali terjatuh Lur. Lalu pria misterius itu kembali sibuk menghajar anak buah kakak tiri Marco yang menyerangnya. Dia menghajar mereka dengan gagang besi Lur, dan di saat itu, kakak tiri Marco segera mengambil kembali shotgunnya yang terjatuh, lalu mengarahkannya pada pria misterius itu Lur. Namun si pria misterius mempunyai gerakan yang lebih cepat, dia juga mengambil shotgun lalu berbalik dan menembakkannya pada kakak tiri Marco. Kakak tiri Marco pun tumbang Lur, sementara pria misterius itu bertarung lagi dengan anak buah kakak Marco yang tersisa. Dia menggunakan benda tajam yang ada di tempat itu untuk menusuk-nusuk anak buah kakak tiri Marco, hingga mereka semua sekarat Lur. Sementara itu, kakak tiri Marco dengan nafas tersengal-sengal merangkak menuju kursi spawn. Dia lalu duduk di kursi itu dan mengatakan kepada pria misterius bahwa dia benar-benar profesional. Kakak tiri Marco kehilangan banyak darah karena luka yang dialaminya. Lalu dia pun is dead Lur. Lalu pria misterius itu meminta Marco untuk memapahnya dan mengatakan semuanya sudah berakhir, dan mengajaknya pulang. Marco tiba-tiba menoleh ke arah kakak tirinya yang sudah mati, tapi pria misterius berkata, "Sudahlah, ayo pulang, kau tidak ada hubungannya dengan semua orang ini." Ketika mereka keluar dari ruang pembantaian itu, tiba-tiba mereka dihadang oleh adik tiri Marco. Dia menodongkan pistol ke arah Marco, namun pria misterius itu berkata, "Minggirlah, semua sudah selesai. Lagi pula semua harta ayahmu telah menjadi milikmu," ucap pria misterius itu, tapi adik tiri Marco malah berkata bagaimana jika Marco membocorkan semua kejadian yang telah terjadi, bagaimana jika Marco mengaku sebagai kakaknya, dan bagaimana jika Marco memerasnya. Mendengar itu, Marco marah Lur, dia kemudian mendekati adik tirinya dan menamparnya, lalu memaki adiknya sebagai psiko gila dan mengatakan dia tidak akan meminta harta kekayaannya yang menjijikkan. Namun adik tirinya tidak mempercayai ucapan Marco. Lalu dia meminta kepada pria misterius agar membunuh Marco berapapun bayarannya. Tapi pria misterius itu berkata kenapa orang-orang dalam keluarga itu seperti itu, apakah karena faktor keturunan? Lalu dia berkata kepada Marco, "Beruntunglah dirimu tidak mempunyai faktor seperti itu, bukankah tadi kubilang bahwa dirimu tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga ini?" Kemudian pria misterius itu bercerita mengenai kenapa Marco sampai terlibat dalam keluarga tersebut. Sebenarnya pria misterius itu, pengacara yang membawa Marco, dan perempuan yang menabrak Marco adalah satu komplotan Lur. Mereka ditugaskan oleh kakak tiri Marco untuk mencari adik tirinya yang ada di Filipina, untuk diambil jantungnya guna menyelamatkan ayahnya, karena jika ayahnya selamat, kakak tiri Marco lah yang akan mendapat seluruh warisan harta ayahnya. Jika ayahnya tidak selamat, maka seluruh kekayaan ayahnya akan diwariskan kepada adik tiri perempuannya. Dan yang mendapat tugas untuk mencari anak itu ke Filipina adalah pria misterius tersebut Lur. Lalu pria misterius itu pun mendatangi panti asuhan Kopino di Filipina, yakni panti asuhan yang khusus menampung anak-anak campuran Korea dan Filipina yang ditinggal ayahnya. Artinya pria misterius itu memanipulasi atau memalsukan pencariannya. Kebetulan Marco mencari-cari ayahnya yang berkebangsaan Korea, dan ciri-ciri Marco mirip dengan anak yang dicari oleh keluarga tersebut Lur. Sehingga pria misterius itu pun menjadikan Marco sebagai anak yang dicari-cari oleh keluarga tersebut. Dari situlah kemudian Marco dikejar-kejar oleh semua orang. Perempuan yang menabrak Marco lalu membelot ke adik tiri perempuan keluarga itu untuk membunuh Marco. Sedangkan pria misterius itu mengejar Marco karena melindungi Marco. Dan dia memanfaatkan Marco dengan berpura-pura menculiknya dan meminta tebusan 10 juta dolar kepada kakak tiri Marco. Mendengar itu Marco langsung marah dan mau memukul pria misterius itu. Namun pria misterius itu menangkisnya dan berkata bahwa dia melakukan itu juga demi untuk ibu Marco. Pria misterius itu berkata lagi bahwa dia juga seorang Kopino. Mendengar itu, Marco kaget dan terdiam Lur, sementara pria misterius yang ternyata juga seorang Kopino tertawa melihat ekspresi Marco dan langsung batuk-batuk. Penyakitnya kumat Lur, lalu dia mengajak Marco pergi dari situ. Sementara Marco masih bengong dengan apa yang didengarnya Lur, lalu adik tirinya menyuruhnya untuk mengikuti pria misterius tadi karena sebentar lagi polisi akan datang ke tempat itu, dan Marco pun pergi meninggalkan rumah tersebut Lur. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share.